Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kekhususan umat Islam ini adalah dia memiliki bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, umat Islam ini. Dan salah satu kekhususannya lagi adalah bahwa pada bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Untuk merujuk itu, untuk menjelaskan itu, tentu saya akan menyebut sebuah ayat yang sangat masyhur, sebuah surat yang sangat masyhur, namanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan pada saat itulah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka pada malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya malam itu adalah malam yang lebih bagus, derajatnya sama dengan 1000 bulan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ayat ini saya hubungkan dengan ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan bahwa syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an diturunkan? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan menjadi penjelas minal huda, dari berbagai petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal furqan, dan menjelaskan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Karena itu maka seseorang pada bulan Ramadan ini memang aktivitas ibadah yang sangat bagus adalah membaca Al-Quran. Coba kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril setiap bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan bacaan Nabi Muhammad. Jadi setiap tahun malaikat Jibril datang untuk pada bulan Ramadan itu untuk mendengarkan bacaan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat ini, maka sahabatku, pada bulan Ramadan ini, ayo kita kuatkan sinyal kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Quran itu. Saya telah membuat sebuah video trik termudah untuk menghatamkan bacaan Al-Quran. Coba dilihat video saya, bagaimana cara kita bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bagi yang punya keinginan saya menghatamkan Al-Quran, untuk satu khataman, satu Ramadan, 1 kali khatam. Bagaimana kalau misalnya 2 kali khatam? Bagaimana kalau 3 kali khatam? Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan kita untuk memperkuat sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Itu diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Sahabatku, baru saya akan membicarakan tentang malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menceritakan bahwa Rasulullah bersabda misalnya, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir itu berarti 21, 23, 25, 27, 29. Itu berarti malam-malam ganjil. Kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil itu di 10 akhir, 10 bagian akhir. Karena 10 bagian awal 1 sampai tanggal 10, 10 sampai tanggal 20 itu berarti pertengahan. Kalau yang 10 akhir berarti 10 sampai tanggal 30 misalnya, atau 10 sampai tanggal 29 misalnya.
Itu berarti ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya misalnya yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkana mutaharriha falyataharroha lailata sab'in wa ishrin. Barang siapa yang berkeinginan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27 gitu. Jadi tadi ada hadis yang menjelaskan mulai tanggal 21, 25, 23, 27, 29 yang ganjil, ini ada keterangan 27. Kok berbeda-beda? Nanti ada penjelasan hadis Rasulullah SAW yang beraneka ragam. Kalau begitu dapat kita simpulkan, wahai sahabatku, sesungguhnya kapan Lailatul Qadar itu memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya disembunyikan. Sehingga diceritakan bahwa ada puluhan pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ada satu pendapat misalnya menjelaskan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam pertama Ramadan. Ada pendapat lain mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 24 Ramadan. Ada yang mengatakan ini yang paling kuat 27 Ramadan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat referensi-referensi karya ulama masa lalu, maka pendapat itu berjumlah puluhan, jumlahnya sangat banyak sekali. Karena memang itu adalah rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu ada pada bulan Ramadan. Tapi waktunya kapan? Waktunya ini dirahasiakan. Apakah ada rahasia-rahasia yang lain? Nah, ada juga. Misalnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah, jagalah solat-solat kalian itu, pelihara solat-solat kalian itu, dan pelihara pula lah solat wusta. Jadi ada spesifikasi untuk memelihara solat wusta. Tapi ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan solat wusta itu. Imam Syafi'i misalnya dan Ibnu Abbas mengatakan solat subuh. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan solat asar. Jadi ulama berbeda pendapat. Kenapa kok oleh Allah dibuat penasaran begitu? Jawabannya adalah sama dengan sholat wusta dan sama dengan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu supaya orang bersemangat, supaya orang itu tidak terlewatkan sedikit pun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena waktunya itu mulai dari, misalnya ada satu pendapat mulai Ramadan tanggal 1 sampai terakhir Ramadan, maka dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dia tidak mau terlewatkan. Kalau dia menspesifikasi nanti tanggal 21, jangan-jangan nanti tanggal 25. Dia menspesifikkan tanggal 25, jangan-jangan tanggal 17. Nah, ini bahaya. Karena itu maka tujuan kenapa kok itu memang disembunyikan, itu tujuannya adalah supaya manusia itu mencarinya, supaya dia tidak mau terlewatkan, supaya perhatiannya fokus untuk mendapatkan pahala yang pahala itu sama dengan 1000 bulan. Nah, tetapi begini wahai sahabatku, kita ini kan orang-orang yang awam, kita ini adalah orang-orang yang hatinya masih penuh dengan kabut dosa. Karena itu kadang kita tidak bisa melihat tanda-tanda itu. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pendapat atau tanda-tanda yang ditandai oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada ulama-ulama masa lalu itu karena hatinya bersih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda yang dia bisa melihat ini adalah Lailatul Qadar. Syekh Nawawi misalnya umur 7 tahun saja itu diceritakan beliau Syekh Nawawi itu bisa melihat mahadadau alladzi mala'ad-dar itu. Dia bertanya kepada ayahnya, itu apa itu sinar yang memenuhi rumah ini? Bapaknya tidak tahu itu apa. Diketahuilah kemudian bahwa itu adalah tanda Lailatul Qadar. Padahal dia masih umur 7 tahun. Karena memang bersih, beliau ini diceritakan adalah seorang ulama yang sangat tawadu, selalu berpuasa, mencurahkan perhatiannya sejak kecil untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Demikian pula ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang hatinya bersih, dia dekat dengan Allah, diberi tanda-tanda khusus. Itu berbeda dengan kita. Walaupun kita menandai sejak awal, kok kayaknya tidak ada tanda-tandanya itu. Jadi kita jadi bingung. Tapi ada ulama-ulama
yang dia menandai setiap tahun itu dia tandai. Dan saya ingin menunjukkan apa yang ditandai oleh Imam Al-Ghazali. Penjelasan ini bisa dibaca dan bisa dilihat dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2. Bagaimana menurut Imam Al-Ghazali tandanya itu? Menurut Imam Al-Ghazali, kalau misalnya puasa diawali pada hari Ahad atau hari Minggu atau Minggu dan hari Rabu, jadi kalau puasanya adalah hari Ahad dan juga Rabu, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-29. Jadi malam ke-29. Kalau misalnya puasa itu diawali pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-21. Kalau misalnya puasa diawali pada hari Selasa dan hari Jumat, kita ini tahun 2020 ini kan puasa kita hari Jumat, diawali hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-27. Nah, ini yang harus tandai. Bahwa menurut Imam Al-Ghazali, kalau puasa diawali pada hari Jumat, maka dia akan terjadi Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jadi dihitung. Perhatikan ini. Kalau diawali pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25. Kalau misalnya diawali pada hari Sabtu, maka akan jatuh Lailatul Qadar pada malam 23. Abul Hasan mengatakan begini. Abul Hasan mengatakan, wa mundu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qaidah al-madhkurah. Kata Abul Hasan, sejak saya mulai dewasa, maka ma fatatni Lailatul Qadri, maka saya tidak pernah lepas dari Lailatul Qadar. Maksudnya saya selalu mendapatkan Lailatul Qadar bihadhil qaidatil madhkurah, dengan kaidah ini gitu. Kata Abul Hasan begitu. Jadi Imam Al-Ghazali menandai itu, menandai kalau misalnya hari atau puasa, awal puasa terjadi pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-27. Itu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Dan Abul Hasan mengatakan, wa mundu balagtu sinnar rijal, dan sejak aku menginjak usia dewasa, ma fatatni Lailatul Qadri, aku tidak pernah luput dari Lailatul Qadar. Maksudnya selalu mendapatkan bihadhil qaidatil madhkurah, dengan kaidah ini. Tapi walaupun begitu, wahai sahabatku, ini dari Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama yang lain barangkali juga memiliki aspek yang sama. Kalau ulama lain kok berbeda? Barangkali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar itu bersifat individualis. Bagi saya misalnya Lailatul Qadar bisa pada hari ini, tapi bagi orang lain bisa pada hari yang lain. Tapi rumus yang ingin saya sampaikan adalah itu rumus yang dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi wahai sahabatku, orang kayak saya dan orang-orang awam yang lainnya barangkali tidak semacam sahabatku yang alim, yang berbeda dengan saya. Kadang saya melihat setiap hari pada bulan Ramadan tidak ada tanda-tandanya. Karena tidak ada tanda-tandanya, yakinilah bahwa siapa yang bersungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kalau misalnya dia bersungguh-sungguh menghindari apa yang bisa menyebabkan pahala puasa itu berkurang. Dusta, bohong, mengfitnah, adu domba, berkata kotor, berkata jorok, memandang lawan jenis dengan penuh syahwat dan lain sebagainya. Artinya pahala-pahala puasa itu kita jaga benar supaya tidak terkurangi. Kalau dia sholat tarawihnya mempeng, baca Qur'annya mempeng, ibadah yang lainnya mempeng, sedekah yang lain mempeng, walaupun dia tidak memperhatikan apakah tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada atau tidak, insya Allah kita telah mendapatkan Lailatul Qadar itu, insya Allah. Apa di antara tanda-tandanya yang barangkali bisa dilihat? Misalnya kalau di pagi hari tidak terlalu panas, warnanya putih,
tidak terlalu panas, pagi hari tidak terlalu panas, suasana sejuk, malamnya tidak penuh dengan angin, anginnya adalah sepoi-sepoi, kondisinya enak, tenang, pokoknya kondisinya itu menyenangkan, kondisinya sejuk, situasinya itu tidak begitu rame dan lain sebagainya. Itu di antara tanda-tandanya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melihat tanda-tandanya itu, yakinlah bahwa ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita telah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Video ini hanya ingin menunjukkan pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa kalau misalnya diawali puasa pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-27. Ulama yang lain barangkali berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Semoga ini bisa menjadi perhatian buat kita. Semoga kita menyadari arti penting puasa itu buat kita sehingga berimplikasi kepada kehidupan kita. Kalau kita berpuasa sungguh-sungguh, maka kita akan putih bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Putih bersih bayi yang baru lahir itu disebut dengan fitrah atau fitri. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita pantas berhari raya. Hari raya itu namanya Id. Kalau kita putih bersih, kita merayakannya, perayaan itu disebut dengan Idul Fitri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.